Halo semuanya. Ada teman-teman di sini yang mengalami cemas ketika di tempat kerja atau mengalami serangan panik di tempat kerja atau mengalami kecemasan, sensasi tubuh nggak nyaman ketika di tempat kerja. Jadi ketika Anda sedang lagi presentasi atau ketika Anda melakukan sesuatu, tiba-tiba jantung berdebar muncul, tiba-tiba lekit-lekit muncul, kemudian mulai pikiran mulai kemana-mana, Anda mulai merasakan panik, cemas, dan itu mengganggu diri teman-teman. Ada yang mengalami hal itu? Nah, kalau teman-teman mengalami hal ini, kita akan bahas gimana cara untuk mengatasi itu, ya. Saksikan terus video ini sampai habis, dan bagi teman-teman yang baru pertama kali tonton, silahkan subscribe, dan juga yang belum subscribe, silahkan subscribe. Pasti tidak enak kan teman-teman ketika kita mau meeting gitu kan, kita sebagai misalnya, kita sebagai leader, atau kita sebagai pemimpin, kita mau ngomong, tiba-tiba rasanya pusing, kelingan, seakan mau jatuh. Wah, udah mau ngomong begini, fokusnya ke arah tubuh kita. Aduh, gimana nih kalau jatuh? Gimana kalau jatuh? Akhirnya kita nggak fokus dengan apa yang kita sampaikan, kan? Akhirnya biasanya kemudian kita, kalau bisa, kemudian kita delegasikan ke anak buah. Kalau bisa, ya. Anda bisa delegasikan atau Anda udah tahu seperti itu, udah sering terjadi seperti itu, maka teman-teman biasanya nggak mau ketika untuk misalnya meeting, mimpin meeting misalnya. Atau misalnya kalau teman-teman sebagai guru, kalau sebagai guru atau sebagai pengajar, ya mungkin kalau ini nggak bisa diwakilkan, mungkin teman-teman jadi nggak bisa mengajar dengan sepenuh hati. Mungkin teman-teman jadi akhirnya jadinya adalah duduk dan kemudian sambil lemes, sambil membacakan atau sambil memberikan pelajaran. Jadinya Anda nggak excited, Anda nggak semangat ketika melakukan ini. Yang biasanya Anda semangat, Anda antusias, Anda happy ketika Anda melakukan pekerjaan teman-teman, jadinya turun motivasinya. Ya. Nah, saya tahu dan banyak sekali orang-orang yang mengalami hal ini. Apalagi mungkin kalau misalnya Anda sebagai seorang aparatur sipil negara, entah itu Anda tentara, entah itu Anda PNS, ketika misalnya Anda upacara, dan Anda sebagai pemimpin, dan kemudian Anda merasakan tiba-tiba, Anda merasakan pusing, Anda merasakan tiba-tiba lemes, Anda merasakan takut kalau jatuh. Aduh, ini gimana caranya? Aduh, gimana? Wah, gawat nih kalau aku jatuh gimana? Wah, Anda takut kalau beneran, kemudian malulah sama teman-teman lainnya. Ya kan? Walaupun Anda bisa akhirnya melalui semua fase-fase ini dengan baik, tapi itu masih membuat Anda jadi semacam traumatik, membuat Anda jadinya khawatir, cemas, kalau itu terlalu kembali, kalau itu terjadi terus. Ya kan? Oke, teman-teman, sekarang kita masuk gimana cara untuk mengatasi cemas di tempat kerja. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah melakukan teknik nafas. Teknik nafas ada banyak, beberapa yang saya sering share adalah teknik nafas perut. Yaitu ketika kamu tarik nafas, perutnya membesar, kemudian ketika hembuskan nafas, perutnya mengecil. Atau kamu bisa juga gunakan teknik nafas 4-7-8. Teknik nafas ini adalah dengan cara nafas 4 hitungan, kemudian kamu tahan 7 hitungan, kemudian kamu lepaskan 8 hitungan. Nah, kasusnya misalnya ketika kamu sedang meeting atau ketika kamu sebagai pendengar, kamu bukan pembicara, maka kamu bisa menggunakan ini. Atau ketika kamu lagi kerja, aktivitas seperti itu kan, dan tidak perlu memberikan penjelasan atau yang lain, kamu bisa gunakan teknik ini. Atau misalnya ketika kamu sedang lagi nggak nyaman, lagi cemas ketika lagi upacara bendera, ataupun ketika kamu lagi cemas ketika sedang melakukan aktivitas yang lain. Ininya bisa dilakukan. Nah, kamu lakukan beberapa menit ya, jadi juga nggak cuma sebentar, beberapa menit perlu dilakukan, dan ini akan membantu kamu lebih menurunkan kecemasan kamu. Atau misalnya ketika kamu mau pulang kerja juga, kemudian udah siap-siap gitu, tiba-tiba cemas muncul, ya kamu juga lakukan teknik ini. Teknik nafas. Kemudian, untuk kasus-kasus di mana kita harus ketika kita ngomong, kemudian kita pusing, ketika ngomong jantung berdebar, ketika ngomong kemudian lemas, jadi kemudian biasanya pikiran negatif itu datang, maka cara solusi yang bisa kamu lakukan adalah kamu keluarkan suara dengan lebih keras. Keluarkan suara dengan lebih keras, ini akan membantu kamu untuk bisa
mengalirkan energi yang kecemasan kamu ke suara. Jadi kalau kamu bisa membuat suara kamu lebih besar, itu akan lebih enak. Nah, atau kamu bisa membuat suasana itu jadi lebih ceria. Ayo teman-teman kita nyanyi, atau teman kita teriak, atau apapun lah. Kalau misalnya kamu sebagai guru, kamu kasih ice breaking sebentar misalnya, untuk dengan menggunakan ini. Ya, pokoknya suara kamu dibesarkan, gimana caranya lah. Ya, kalau kamu misalnya sebagai pembicara, juga bisa kamu gunakan seperti ini. Kasih pertanyaan aja pada audiens. Oke? Nah, ketika audiens lagi menjawab, kamu bisa gunakan tarik nafas yang saya bilang tadi. Nah, kemudian ketika dia menjawab, kamu bisa katakan, yes, bener, atau gimana lah, pokoknya energinya tuh ada, gitu ya. Kamu kalau pusing gimana? Kalau pusing, ketika kamu rasakan pusing, ketika lagi berdiri, ya kamu, kalau kamu masih nggak yakin dengan dirimu, walaupun sebenarnya itu nggak apa-apa ya sebenarnya, kamu nggak akan jatuh, dan pengalaman kamu juga selama ini nggak pernah jatuh kan, ya kamu sebenarnya tetap tegak berdiri aja. Tapi kalau kamu merasa nggak pede, ya silahkan kamu untuk duduk, ya. Duduk atau pegangan pada yang lain lah, itu bisa dilakukan juga. Dan ada baiknya kamu terus berusaha dan berlatih bahwa ini baik-baik saja walaupun sensasinya nggak enak. Ini perlu latihan loh, nggak bisa sekali dua kali. Nah, kemudian cara yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara memberikan kata-kata motivasi ke diri kamu sendiri, atau memberikan kata-kata positif ke diri kamu sendiri dengan mengatakan, oke, tenang, ini semua akan segera berlalu. Nah, itu kata favorit saya. Tenang, ini semua akan segera berlalu. Ya, semuanya udah pernah kok, kita udah ngalamin ini berapa kali dan itu fine-fine aja kok. Ya udahlah, santai ya. Dengan cara-cara seperti itu akan buat kamu jauh lebih tenang. Dan tentunya bagi kamu yang pengen tahu atau pengen lebih dalam mendalami kenapa sih bisa cemas, apa sih gangguan cemas, kenapa saya bisa ngalaminya, terus gimana solusi-solusi yang lebih efektif selain di YouTube, kamu bisa gunakan Bye Bye Cemas Online Training. Ya, di situ saya akan jelaskan lebih dalam apa itu cemas, kenapa cemas, penyebab cemas, kenapa, dan juga bagaimana cara mengatasinya dengan ada teknik terapinya, kemudian ada audio-audio terapi di situ banyak, kemudian juga ada video-video juga, ada artikel-artikel tentang kecemasan dan juga tentang masalah pencernaan juga banyak. Itu saya bahas di sana yang kamu bisa gunakan untuk membantu kamu segera pulih dari gangguan kecemasan. Bye Bye Cemas Online Training ini bukan buku, dan ini lebih lengkap dibandingkan buku Bye Bye Cemas atau buku Goodbye Anxiety. Ya, silahkan klik di sini untuk mendapatkannya. Dan silahkan teman-teman untuk praktek apa yang sudah dibahas, karena kamu perlu pengalaman, perlu experience, perlu pemahaman lebih lanjut, nggak cuma hanya ngerti. Dan sekali lagi saya akan ulang-ulang terus, stop untuk mengatakan susah. Kamu bisa membuat hidup kamu lebih baik lagi, kamu bisa lebih happy lagi, kamu bisa lebih senang lagi, percaya saja, jaga itu di pikiran kamu, jaga itu di pikiran kamu terus-menerus bahwa kamu pulih, kamu bisa, kamu mampu, kamu sanggup. Ikuti Instagram saya juga, Jimmy K. Santosa, untuk kamu bisa tahu atau bisa menambah ilmu juga tentang kecemasan dan juga hal-hal lain. Demikian teman-teman informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam Bye Bye Cemas.